warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Suaib, kelas MP5C. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya, yaitu pengaruh motivasi terhadap minat belajar siswa pada mata diklat kesehatan dan kesehatan kerja. Pertama, definisi operasional variabel penelitian. Pertama, motivasi belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Motivasi dalam penelitian ini merupakan suatu daya pendorong atau kekuatan yang timbul dari dalam diri siswa untuk memberikan kesiapan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Sedangkan belajar dalam makalah ini merupakan suatu proses yang dilakukan siswa untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baik dan sebelumnya sebagai hasil pengalaman siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, minat belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Minat belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja adalah perasaan suka yang lebih dan perhatian terhadap suatu objek atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan belajar pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dengan usaha untuk mencapai tujuan. Kemudian kisi-kisi variabel penelitian. Yang pertama, variabel penelitian yang terdiri dari motivasi belajar pada mata diklat K3 dan minat belajar pada mata diklat K3. Yang pertama, motivasi belajar pada mata diklat K3, di mana variabel ini memiliki indikator, yaitu pernyataan penghargaan secara verbal. Kedua, menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan. Ketiga, menimbulkan rasa ingin tahu dan memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. Kemudian yang kedua, minat belajar pada mata diklat K3 memiliki indikator, yaitu minat melahirkan perhatian yang serta-merta, minat memudahkan terciptanya konsentrasi, dan yang ketiga, minat mencegah gangguan dari luar. Kemudian hasil analisis SPSS mengenai pengaruh motivasi atau variabel X terhadap minat belajar atau variabel Y siswa pada mata diklat K3. Yang pertama, hasil penelitian yaitu pada tabel variabel interest removed. Nah, output pada bagian variabel enteret dan removed, di mana menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi sebagai variabel independen dan minat sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian yang kedua, model summary. Output model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,715. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,512 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi terhadap variabel terikat atau minat adalah sebesar 51,22%. Kemudian pada tabel ANOVA. Nah, output ketiga ini atau ANOVA tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 3,145 dengan tingkat signifikan 0,174 atau lebih besar dari 0,05. Maka dari model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel minat, atau dengan kata lain, tidak ada pengaruh variabel motivasi X terhadap variabel minat atau
ditandai dengan Y. Kemudian pada tabel koefisien, dimana pada output bagian keempat ini, pada tabel koefisien diketahui bahwa konstanta yang ditandai dengan A sebesar 22,178, sedang nilai motivasi B koefisien regresi sebesar min 0,610. Kemudian pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel X yaitu motivasi memiliki signifikan sebesar 0,174 yang lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belajar siswa pada mata diklat K3. Kemudian berdasarkan nilai T diketahui bahwa T hitung sebesar min 715 atau lebih kecil dari T tabel yaitu 3,182, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi atau X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian presentasi dari saya mengenai makalah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.